Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Nah, jika ibu tanya gimana kabarnya, anak-anak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu ulangi sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari kita angkat tangannya ke depan, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk perkembangbiakan hewan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan berbagai macam tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan peta dan atlas. Yang keempat, siswa dapat menentukan komponen peta. Dan yang kelima, siswa dapat mengetahui yang dimaksud dengan judul dan skala. Baiklah, kita masuki pembelajaran yang pertama yaitu peta dan atlas. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum yaitu suatu peta yang dipakai untuk menggambarkan permukaan bumi atau gambaran yang bersifat umum pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan peta khusus yaitu peta yang menggambarkan keadaan khusus suatu daerah atau wilayah dengan maksud sesuai dengan keperluan. Atlas adalah kumpulan peta yang disatukan dalam bentuk buku tetapi juga ditemukan dalam bentuk multimedia. Atlas dapat memuat informasi geografi, batas negara, statistik, geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi. Nah, sekarang anak ibu sudah paham kan apa itu peta dan atlas? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita masuki pembelajaran yang kedua yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya. Contoh perkembangbiakan pada hewan yaitu daur hidup merupakan proses siklus kehidupan suatu binatang dari tahap telur atau dilahirkan hingga dewasa, memasuki masa kawin dan memproduksi generasi berikutnya. Proses pertumbuhan ayam dari telur yang menetas selanjutnya tumbuh memasuki tahap anak ayam dengan ukuran yang masih kecil, berkembang menjadi ayam dewasa dengan pertumbuhan seperti ukuran fisik seperti warna bulu yang kemudian melakukan proses perkawinan menghasilkan telur ayam dan generasi baru. Sedangkan contoh pada tumbuhan yaitu seperti di pohon mangga yang berkembang biak secara generatif atau kawin dengan menyerbukan pada bunganya. Mangga termasuk Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup yang memiliki struktur bunga yang kompleks dan merupakan bunga di mana bagian bunga jantan atau benak sari dan bagian bunga betina atau putik bunga. Berikut penjelasan dari media pembelajaran yang saya buat, perkembangan makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan. Simak ya. Perkembangbiakan hewan dan perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif.
Dalam perkembangbiakan generatif ini, saya mengambil contoh hewan ayam. Nantinya saya akan memperlihatkan media ini kepada siswa saya dan saya menjelaskan ayam itu bertelur, kemudian telurnya berubah menjadi embrio, menetas, kemudian menjadi anak ayam, dan selanjutnya menjadi ayam dewasa. Pada perkembangbiakan generatif ini, hewan akan melakukan perkawinan dan terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma, seperti pada gambar. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada hewan. Di sini saya mengambil contoh hewan paramecium. Saya akan menjelaskan kepada siswa saya bahwa paramecium adalah proses membelah diri dan terjadinya pembelahan diri. Pada perkembangbiakan vegetatif ini, hewan tidak melakukan perkawinan, melainkan melakukan fragmentasi atau pembelahan diri. Selanjutnya, perkembangbiakan pada tumbuhan. Dalam perkembangbiakan tumbuhan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Di sini saya mengambil contoh tumbuhan mangga. Di sini ada buah mangga, kemudian ada bijinya. Bijinya menjadi seperti ini, bertunas, tumbuh menjadi pohon yang kecil, dan kemudian tumbuh sebagai pohon mangga yang besar dan mempunyai buah. Nah, pada perkembangbiakan generatif ini, tumbuhan berkembang biak, tidak ada campur tangan manusia. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan buatan. Pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami. Saya akan menunjukkan kepada siswa saya dan menjelaskan bahwa pohon pisang termasuk perkembangbiakan vegetatif alami karena ia berkembang biak dengan tumbuhannya sendiri atau dengan anaknya dan memiliki tunas. Yang terakhir yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Di sini saya mengambil contoh yaitu pencangkokan. Saya akan menjelaskan kepada siswa saya untuk memilih tumbuhan yang dapat dicangkok dan kemudian kita mencangkoknya dengan cara yang telah tertera di sini. Itulah hasil media pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat. Nah, masih semangat anak-anak? Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Hu, hu, hu. Ha. Nah, dikarenakan pembelajaran kita hari ini sudah habis, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.